Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat malam, Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Selvina Adela, mahasiswa Ilmu Keperawatan angkatan 2019 Universitas Hasanuddin. Jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan topik mengenai cara menggunakan masker yang benar. Jadi sebelumnya ini teman-teman semua sudah pada tahu belum apa fungsinya kita menggunakan masker? Belum. Oh, belum tahu ya Dian ya. Kalau Nur Maulia gimana Nur Maulia? Apakah sudah tahu fungsinya kita menggunakan masker? Sudah tahu. Apa tuh gunanya kita pakai masker? Saya tahu, Mbak. Saya tahu. Ya, apa Dian? Silahkan. Untuk menyaring udara kotor, Mbak. Oh iya, benar sekali ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya. Nanti kalau misalnya jaringan saya jelek bisa tolong di komentar aja. Oke? Siap, Mbak. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama pengertian masker, yang kedua tujuan kita menggunakan masker, yang ketiga jenis-jenis masker, dan yang terakhir yaitu prosedur menggunakan masker. Materi pertama yaitu pengertian masker. Oke, jadi masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara. Perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakaiannya. Masker secara luas digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap partikel dan aerosol yang dapat menyebabkan bahaya bagi sistem pernafasan yang dihadapi oleh orang yang tidak memakai alat pelindung diri. Bahaya partikel dan aerosol dari berbagai ukuran dan sifat kimia yang berbeda dapat membahayakan manusia. Maka NIOSH merekomendasikan masker yang menggunakan filter. Secara singkatnya yaitu masker adalah alat pengaman yang menutup lubang hidung dan mulut. Masker menjadi salah satu cara mencegah penularan COVID-19 yang efektif. Namun tidak sembarangan masker bisa dipakai. Tapi harus diperhatikan tingkat kerapatan pori-pori dalam waktu pemakaian dari masker tersebut. Selanjutnya itu tujuan penggunaan masker. Tujuan penggunaan masker yang pertama yaitu untuk mencegah atau mengurangi transmisi mikroorganisme melalui udara. Dan yang kedua yaitu melindungi dari infeksi pernapasan seperti tuberkulosis. Yang ketiga, menjaga paru-paru agar terhindar dari polusi. Dan yang terakhir yaitu mencegah penularan penyakit. Untuk materi yang berikutnya yaitu jenis-jenis masker. Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. Ahmad Yuryanto mengimbau masyarakat untuk memakai masker yang baik dan bahan yang benar. Ia menjelaskan ada 3 jenis masker yang direkomendasikan, yakni masker N95, masker bedah, dan masker kain. Yang pertama, masker kain. Masker kain dapat digunakan oleh masyarakat saat berada di tempat umum. Masker kain yang digunakan masyarakat minimal ada 3 lapis yang bisa digunakan oleh masyarakat. Apabila sudah basah, bisa dicuci kembali dengan bersih. Yang kedua yaitu masker bedah. Masker bedah lebih ditunjukkan untuk pasien yang mengalami gejala seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan, dan bersin. Juga untuk tenaga medis yang sehari-hari menghadapi pasien dan punya risiko tinggi untuk terpapar. Jenis masker ini punya kemampuan filtrasi atau penyaringan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu masker N95. Masker N95 ini ditunjukkan untuk tenaga medis yang sehari-hari menangani pasien dengan risiko penyebaran yang tinggi untuk terpapar. Masker N95 ini mempunyai kemampuan filtrasi atau penyaringan yang baik.
Jadi ini adalah contoh plus minusnya dari masker kain. Masker kain yaitu plusnya kita bisa gunakan saat berada di tempat umum, namun dia hanya mampu menyaring 70% partikel dan tidak bisa menangkal partikel yang sangat kecil, sehingga tetap harus menjaga jarak sekitar 1-2 meter. Yang kedua yaitu masker bedah. Masker bedah ini memiliki kemampuan filtrasi atau penyaringan yang lebih baik, namun lebih ditunjukkan untuk pasien yang mengalami gejala atau tenaga medis yang punya risiko tinggi untuk terpapar. Dan yang ketiga, masker N95. Masker ini diutamakan untuk dipakai oleh tenaga medis yang harus kontak langsung secara dekat dengan pasien. Yang keempat yaitu prosedur penggunaan masker. Jadi prosedur menggunakan masker itu yang pertama, cuci tangan sesuai prosedur, dan yang kedua, ambil masker, bentuk bagian hidung, yang ketiga, pasang masker, dan yang keempat, pastikan hidung dan mulut tertutup dengan benar. Yang berikutnya adalah prosedur melepaskan masker. Step yang pertama yaitu hindari menyentuh bagian depan masker yang telah digunakan. Yang kedua, buka masker dari belakang tepat pada bagian talinya. Yang ketiga, buang ke tempat sampah. Dan yang keempat yaitu cuci tangan kembali sesuai dengan prosedur. Berikut ini ada video cara memakai masker yang benar. Maaf. Oke, jadi itu tadi video cara menggunakan masker yang benar. Sekian dari saya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Mbak. Ya, boleh. Silahkan. Jadi, saya ingin bertanya, Mbak. Kan masker medis itu setelah dipakai itu kan langsung dibuang. Kalau masker kain kan bisa dicuci lagi kan? Ya. Terus penggunaan masker kain itu maksimal berapa jam ya, Mbak? Terima kasih. Untuk bisa dicuci lagi. Oke, terima kasih untuk Nur Maulia ya namanya ya. Oke, jadi untuk masker Iya, kain Mbak. itu sebaiknya kita tidak pakai lebih dari 4 jam. Jadi ada beberapa alasan kenapa masker kain sebaiknya tidak dipakai lebih dari 4 jam, yaitu salah satunya adalah karena masker kain memang tidak seefektif masker N95 atau masker bedah dalam menyaring partikel kecil dari virus penyebab penyakit. Kemudian dari segi bahan yang digunakan, masker kain biasanya terbuat dari bahan yang dapat menyerap air. Berbeda dengan masker bedah dan masker N95 yang lapisan luarnya kedap air. Jadi hal ini dapat membuat percikan dari air liur kita dari pengidap corona bisa terserap dan bertahan lama pada kain masker. Maka dari itu disarankan tidak lebih dari 4 jam. Apakah sudah jelas, Nur Maulia? Jelas, Mbak. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin ini sekarang saatnya kita praktek ya gimana caranya menggunakan masker yang benar. Sudah pada ngerti kan tadi ya? Ada masker nggak di sekitarnya kalian? Mungkin yang ada maskernya bisa diambil dulu, kita praktek sama-sama cara menggunakan masker yang benar. Oke, Nur Maulia sudah siap ya sama maskernya ya? Andrean mungkin bisa
siapkan maskernya sama saudara siapa nih, Ramadhani ya? Yang nggak punya masker medis juga nggak apa-apa, pakai masker kain ya. Oke semuanya. Jadi mungkin semuanya bisa sama-sama ikutin step-stepnya ya. Yaitu yang pertama ini kita cuci tangan sesuai prosedur. Di sini kita bisa cuci tangan menggunakan sabun atau boleh menggunakan antiseptik. Ya, mungkin kita bisa praktik sama-sama di sini cuci tangan terlebih dahulu semuanya. Cuci tangan menggunakan antiseptik, menggunakan sabun ya. Kemudian kita bisa ambil maskernya. Ambil masker. Kasih lihat semuanya ke kamera ya, teman-teman. Ya. Ya, ambil maskernya, kemudian kita bentuk bagian hidung. Bentuk bagian hidungnya seperti ini. Ya. Kemudian kita pasang maskernya. Ini kita pasang masker, kita pegang dari bagian talinya. Jangan kita pegang di bagian ini depan maskernya. Pegang dari bagian talinya. Bisa dipasang semuanya. Bisa ditaruh di dagunya dulu gini, terus sambungkan semua ke belakang. Ini hidungnya sudah terbentuk ya. Step yang terakhir yaitu pastikan hidung dan mulut tertutup dengan benar ya. Sudah? Bagus sekali semua. Kalau sudah oke ke jempol ke kamera semuanya, jempol. Bagus sekali. Kemudian kita akan praktekkan lagi yang berikutnya yaitu prosedur melepaskan masker. Ini ya, prosedur melepaskan masker yaitu yang pertama kita hindari menyentuh bagian depan masker yang telah digunakan. Jadi kita jangan menyentuh bagian depannya ya. Buka masker dari belakang tepat pada bagian talinya. Pegang bagian talinya, semuanya lepas. Kemudian dibuang ke tempat sampah. Setelah dibuang, langsung cuci tangan kembali sesuai dengan prosedur ya. Menggunakan sabun atau bisa menggunakan antiseptik. Bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah pada mengerti semua? Mengerti sekali, mantap. Mantap. Keren. Andre bisa, Andre ya? Andrean ya? Paham ya, Andrean ya? Ya. Coba Andrean Ya, bisa sangat praktekkan bermanfaat kembali? sekali. Praktekkan Sangat kembali, bermanfaat Andrean. sekali buat Zoom malam ini. Oke. Pertama, Oke. siapkan masker tentunya. Dikalungkan kuping. Ya, Andrean bentuk jangan, hidungnya. ya, jangan lupa bentuk hidungnya dulu ya. Cuci tangannya dulu, Andrean. Udah kebentuk soalnya. Gimana? Cuci tangannya dulu, jangan lupa. Oke. Ya. Kemudian cara melepaskannya, Andrean. Oh ya. Pasang lagi. Taruh tangan di belakang kepala. Tarik ke depan. Buang. Jangan lupa cuci tangannya kembali ya. Oke, baik Oh iya, sekali. cuci tangan. Jempolnya. Oh iya, jempolnya. Yang terakhir jempolnya. Oh iya, benar, bagus sekali. Jempol. Mungkin sekian dari saya. Kesimpulan pesan yang bisa saya berikan untuk malam ini yaitu apapun yang keluar dari mulut dan hidung kita, semua orang harus tahu bahwa dirinya berpotensi menularkan virus dan mencelakakan orang lain. Bukan menggunakan masker karena kita takut tertular, namun karena kita sadar bahwa kita berpotensi menjadi sumber virus. Sayangilah orang lain dengan menggunakan masker. Kalau asap Iya. termasuk nggak, Mbak? Ya? Kalau asap termasuk nggak asap rokok? Termasuk Kan keluar dong. dari mulut juga. Oh, Iya, termasuk itu ya? asap rokok membahayakan orang sekitar ya. Oh, iya. Jadi Kasih infonya, sekian Mbak. dari saya. Terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.